Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Pada video kali ini kami akan membahas tentang perkembangan dan kondisi perusahaan JNE di masa pandemi COVID-19. Video kali ini akan dibawakan oleh saya, Sasrifki Namul Fakirohim, beserta teman saya bernama Cikita Salsa dari S1A Manajemen 2019. Cara dan pola kerja yang berfokus pada physical distancing telah memaksa sebagian besar aktivitas di ruang publik dan perkantoran menjadi berkurang signifikan. Apalagi dengan kondisi internal perusahaan yang tidak stabil akibat berkurangnya demand, membuat banyak perusahaan melakukan efisiensi seperti kebijakan WFH hingga merumahkan karyawan. Itu, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diberlakukan dan dijalankan oleh pemerintah membuat aktivitas bisnis ikut berubah. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Pertanyaannya, apakah pola kerja yang berubah tersebut telah menurunkan secara signifikan tingkat produktivitas para karyawan di setiap perusahaan? Kondisi sekarang ini, fokus utamanya adalah bagaimana cara maintenance dengan meningkatkan skill dan knowledge karyawan supaya lebih adaptif dan gigih dalam menghadapi kondisi atas tantangan yang ada saat ini. Lalu membuat program agar tingkat turnover di suatu perusahaan tidak tinggi. Cara mengoptimalkan SDM yang ada adalah perusahaan akan memperkaya skill, menggali potensi, dan meningkatkan produktivitas karyawan-karyawan mereka. Jadi, satu orang bisa diberi pekerjaan di beberapa bidang yang berkaitan atau fleksibel, sehingga hasilnya bisa lebih efektif di masa pandemi. Misalnya dengan memberikan kesempatan karyawan untuk mengikuti webinar atau training secara virtual dengan berbagai macam topik dan materi. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini, biayanya sangat affordable, sehingga hal ini sangat bagus untuk upgrade skill dan knowledge karyawan saat ini. Ada peran Departemen LDD JNE dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang logistik, PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau yang bisa disebut dengan JNE tidak bisa membiarkan layanannya sampai terganggu. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, layanan kurir dan logistik adalah salah satu mata rantai penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Termasuk diantaranya adalah keperluan tenaga medis. Untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas karyawan JNE, Departemen LDD atau kepanjangan dari Learning Development Department mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan workshop, training, atau pelatihan di semua level dan tingkatan. Program yang dilakukan bertujuan agar setiap kompetensi dan kemahiran karyawan dalam bekerja terus meningkat sesuai dengan harapan perusahaan untuk menjawab berbagai tantangan pekerjaan yang akan dihadapi di masa sekarang serta yang akan datang. Masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir setahun tidak membuat pelatihan, seminar, dan lain sebagainya yang sifatnya untuk meningkatkan kompetensi para ksatria dan Srikandi JNE berhenti. Hal itu karena pelatihan di masa pandemi dibuat secara virtual atau conference call melalui berbagai aplikasi penunjang seperti Microsoft Teams, Google Classroom, Zoom, Facebook, maupun WhatsApp. Hal tersebut dinyatakan oleh Head of Learning Development Departemen JNE, Dwi Saryawati, saat ditemui JNews di ruang kerjanya JNE Thomas 11, Senin 2 November 2020. Menurutnya, pandemi COVID-19 membuat Departemen LDD yang kini mempunyai 17 staf harus bekerja keras untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi supaya berbagai training tetap bisa digelar. Training yang selama ini digelar secara tatap muka menjadi virtual, namun konten dan esensinya tetap sama. Nilai plusnya, terjadi efisiensi dari segi cost yang bisa menghemat hingga 50%, ujar Dwi. Dalam sebuah training, bisa sampai digelar tambah Dwi, memerlukan proses yang tidak sebentar, di mana ide dan gagasannya datang dari manajemen, dari mulai perencanaan dan target yang hendak dicapai, penyediaan anggaran, serta penentuan lokasi hingga hari pelaksanaannya. Training tak terhenti walaupun di tengah pandemi. Dalam setahun, Departemen LDD sendiri menggelar banyak program training. Bahkan jumlahnya bisa mencapai lebih dari 100 training, dari mulai yang hanya dihadiri oleh beberapa karyawan, hingga pesertanya mencapai ratusan orang. Training yang digelar juga ada kalanya mendatangkan pembicara atau pakar dari eksternal perusahaan, terang Dwi.
Mengingat training menjadi suatu kebutuhan dan banyak yang sudah diagendakan jauh-jauh hari, termasuk training yang sudah reguler, maka di masa pandemi COVID-19, acara training tetap berjalan. Sebagai contoh, pelatihan para sales dari seluruh cabang di seluruh Indonesia yang rutin setiap tahun digelar tetap diadakan, namun tahun ini diadakan secara virtual, jelas Dwi. Dwi menambahkan setelah sebuah program training berakhir, maka akan diadakan evaluasi dan penilaian. Misalnya, training yang bertujuan untuk merubah perilaku para rider atau kurir saat menemui customer, apakah setelah mengikuti training perilaku mereka berubah atau tidak. Itu semua diketahui setelah adanya evaluasi dan penilaian yang dilaporkan oleh atasannya. Begitu juga training untuk para sales, apakah setelah mereka mengikuti training penjualnya semakin meningkat atau malah sebaliknya. Dan training-training lainnya pasti akan kita evaluasi dan berikan penilaian atas hasilnya standarnya. Dengan beragam training yang terus diadakan walaupun lewat virtual, diharapkan para karyawan JNE semakin memiliki kecakapan dan keterampilan yang dibutuhkan sesuai bidang tugas kerjanya masing-masing. Imbasnya, kinerja perusahaan akan semakin maju dan berkembang serta bisa memenangkan persaingan yang semakin ketat. Baik, segitu saja materi dari kami, yaitu perkembangan dan kondisi perusahaan JNE di tengah pandemi COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.